Pada kegiatan prakelas, peserta didik diminta untuk mengakses aplikasi Nearpod yang terdapat pada Google Classroom. Kemudian, mendownload lembar kegiatan peserta didik yang terdapat pada Google Classroom untuk dipakai pada pembelajaran esok hari. Peserta didik diminta untuk mengerjakan soal pretest yang terdapat pada Google Classroom sebelum kelas dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Gimana kabarnya? Baik semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Tolong saya buat pimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran kali ini. Oke, sebelum belajar kita sebaiknya berdoa dulu, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Deva. Oke nak, sebelumnya saya absensi dulu kalian ya. Oke, ini dari 31 baru 23 ya. Silakan isi absensinya dulu ya di Google Classroom kalian ya nak ya. Oke, sudah ya. Nah, di pembelajaran kali ini saya mau sedikit nge-review waktu kemarin kan kalian sudah melaksanakan praktikum ya, praktikum mandiri tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nanti jikalau sudah ada yang selesai mengerjakan laporan praktikumnya, boleh kalian upload si laporannya di Google Classroom ya nak ya. Selain belajar tentang pengertian laju reaksi, kemarin juga saya sudah membahas tentang yang namanya order reaksi kan ya. Order reaksi itu apa sih sebenarnya? Tingkat reaksi suatu zat, Bu. Apa nak? Apa Nisa? Tingkat reaksi suatu zat. Tingkat reaksi. Ada jawaban lain? Bilangan berpangkat konsentrasi pada persamaan laju reaksi, Bu. Oke, berarti direview lagi ya. Order reaksi itu adalah besar pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Begitu ya. Nah, yang mau saya bahas pada pertemuan kali ini itu adalah kita bagaimana sih cara menentukan nilai order reaksi. Kan ada order reaksi. Lalu di persamaan laju reaksi itu ada huruf K-nya ya di persamaan laju reaksi. Nah, kita akan belajar bagaimana menghitung nilai K-nya. Kemarin kan udah saya minta untuk mengakses aplikasi Nearpod ya untuk mengakses literasi bahan ajar, lalu kalian mengisi LKPD-nya di kegiatan 1. Oke, saya ulas sebentar ya. Kalau begini, nilai dari order ini tidak sama dengan yang namanya nilai dari si koefisien tersebut, makanya harus dihitung caranya. Ya, tidak serta-merta langsung ini misalkan koefisiennya 2, ya udah order A-nya 2, nggak begitu. Jadi harus lewat perhitungan stoichiometri. Nah, sampai kemarin kalian mengisi LKPD yang kegiatan 1, apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari kegiatan 1 yang udah diisi? Apa nak? Ya, silakan. Di Nearpod itu kan dijelasin order 0, 1, sama 2. Nah, itu cara kita nentuin ordernya itu dihitungnya gimana ya, Bu? Yang lain ada yang mau bantu jawab nggak? Ada yang udah baca-baca gimana sih cara menentukan order 0, 1, sama 2? Jadi order itu harus diperoleh berdasarkan data percobaan. Nah, jikalau kalian tidak melakukan percobaan, maka kita menggunakan data percobaan yang sudah ada. Dan harus menjumlahkan nilai pangkatnya. Misalkan di situ ada reaksinya 2 jenis, ya, 2 jenis reaksi A dan reaksi B. Ya, A punya pangkat order, B juga punya pangkat order. Nah, jika keduanya itu dijumlahkan, maka totalnya berapa itulah yang menjadi order reaksinya tersebut. Contoh soalnya seperti ini. Ada nitrogen oksida sama gas brom. Ini dia bereaksi menghasilkan NOBr. Data percobaannya seperti ini. Adanya.
Kita mau cari siapa dulu? Ordernya punya NO dulu kan ya. Berarti yang ditanyakan kan si NO-nya. Pilih 2 percobaan yang konsentrasi dari NO-nya itu berbeda, sedangkan konsentrasi BR2-nya sama. Nah, percobaan berapa yang kalian pilih? 3 dan 4, Bu. 3 dan 4. Oke, selain 3 dan 4, ada lagi tidak percobaan yang lainnya bisa dipakai? 1 dan 3, Bu. Atau enggak 1 dan 4? 1 dan 4 boleh. 1 dan 3 boleh. Maka yang kalian tulis di sini adalah data percobaan dari 1 dan 3. 0,1 dibagi 0,1 kan 1 ya? 2 dipangkatin berapa biar jadi 4? 2. 2. Nah, maka X-nya sama dengan 2 tadi. Paham sampai sini dulu? Kita punya persamaan lajunya V sama dengan K. Tetapannya konsentrasi NO pangkat 2, konsentrasi BR2 pangkat 1. Gitu, sampai sini. Paham? Paham, Bu. Boleh kalian mengerjakan langsung di LKPD-nya kalau yang udah di-print. Kalau yang belum di-print, kerjakan di buku latihannya. Nah, kalau sudah, kita coba mengerjakan latihan soalnya. Ada 3 ya latihan soalnya di sini. Kalian boleh sambil buka LKS kalian atau buka bahan ajar yang kemarin saya berikan ya, atau sambil buka video pembelajaran yang kemarin, atau boleh kalian tanyakan ke saya juga. Maaf, Bu, mau nanya Ya, kalau ya. bagian D itu jadi percobaan itu enggak pakai 2 percobaan gitu ya, 1 Enggak, aja? pilih aja salah satu. Kan kita hanya mencari nilai K-nya. Oke. Sekarang dari hasil pengerjaan kalian yang nomor 1, coba ada yang mau sharing pengerjaannya sama teman-temannya. Siapa yang mau? Benar salahnya urusan nanti, yang penting kita sharing dulu. Kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah kita benarkan. Oke. Ini nomor 1 ya. Oke, ya, coba Ini nomor 1 jelasin. bagian A. Jadi saya pakai data 1 dan 4 ya. Data 1 dan 4 itu kan BR-nya sama. Ya. Jadi langsung dicoret aja. Di sini konsentrasi NO-nya untuk yang di data 1 dan 4 itu 0,1 molar. Terus yang untuk percobaan keempat itu 0,2 molar. Ya. Terus habis itu langsung aja diubah. Diketahui itu laju reaksi percobaan 1 itu 6. Terus laju reaksi percobaan 4 itu ada 24. Ya. Kita perkecil dulu. Jadi dibagi 6 dua-duanya. 6 dibagi 6 1, 24 dibagi 6 sama dengan 4. Terus sama dengan ini. Jadi 0,1 molar per 0,2 molar kita perkecil. Jadi 1/2 pangkat X. Nah, sekarang kita nyari X-nya. X-nya itu 1 sama dengan di pangkat X-nya itu berapa supaya hasilnya sama dengan yang di sebelahnya. Maka nilai X itu sama dengan 2. Oke, terusin. Lanjut untuk 1B sama caranya. Jadi aku pakai percobaan data kedua dan data ketiga. Ya. Jadi K-nya aku coret, konsentrasi NO-nya karena sama aku coret juga dua-duanya. Untuk BR2-nya yang percobaan kedua itu 0,10 molar. Ya. Untuk yang konsentrasi BR2 di percobaan ketiga itu 0,20 molar. Ya. Terus habis itu diperkecil jadi 1/2 pangkat X pangkat Y ya, salah, maaf. Y harusnya. Nah, pangkat Y. Terus habis itu diketahui laju reaksi percobaan kedua itu 12 dan laju reaksi percobaan ketiga adalah 24. Jadinya diperkecil dibagi 12 dua-duanya. Yang di atas 12 bagi 12 1, yang di bawah 24 dibagi 12 sama dengan 2. Maka hasilnya jadi 1/2 jika diperkecil. Nah, sekarang untuk mencari Y-nya sama seperti sebelumnya. Jadi ini 1 sama dengan 1 berarti Y-nya itu 1 karena 1 di pangkat 1 sama dengan 1. Yeah. Untuk 2 pangkat Y sama dengan 2 juga sama menggunakan angka 1 karena 2 di pangkat 1 sama dengan 2. Maka nilai Y-nya sama dengan 1. Ya, benar. Order total itu sama dengan order reaksi yang X sama hasil
order reaksi yang Y dan itu dijumlahin. Maka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka order total reaksinya sama dengan 3. Oke. Untuk yang D-nya saya pakai data percobaan kedua. Jadi rumusnya berarti yang dipakai V2 sama dengan K konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi BR2 di pangkat 1. Karena diketahui X itu sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1. Ya, oke, benar. Hasil K-nya berapa, Nak? Hasil K-nya saya dapat 1.200. Ya, makasih. Sekarang Anissa, kamu dapat berapa hasil nilai K-nya? 60.000, Bu. Saya minta kalian coba ada yang mau nyimpulin nggak? Bagaimana sih mencari order dari yang NO misalkan? Caranya gimana? Pakai perbandingan. Pakai perbandingan. Berarti kita cari 2 percobaan ya. Percobaannya gimana? NO-nya harus? Berbeda. Oke. Sedangkan? BR-nya harus sama. Oke, BR2-nya. Terus, bagaimana nilai konstanta laju reaksinya? Untuk setiap percobaan? Sama. Sama. Oke, benar ya sampai sini. Nah, berarti kalau kayak gitu, kalian menentukan nilai order reaksi dengan cara seperti tadi ya. Konsentrasi NO itu dengan cara kalian pilih 2 percobaan yang konsentrasi NO-nya berbeda, tapi konsentrasi BR2-nya sama misalkan. Terus yang BR2 pun begitu ya. Konsentrasi BR2-nya yang berbeda, tapi konsentrasi NO-nya yang sama, gitu kan ya. Nah, nilai konstanta lajunya itu kalian boleh pilih salah satu percobaan saja. Ya, nanti tinggal dimasukkan data konsentrasinya ke persamaan laju reaksinya, begitu kan? Konstanta laju reaksi itu sama untuk setiap percobaan. Untuk minggu depan, kita masih membahas tentang order reaksi dan konstanta laju ya. Kita bahas contoh soal lainnya ya, sehingga kalian bisa lebih paham lagi, insya Allah. Gitu ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu pembelajaran kita. Oke, saya minta tolong ke Raka. Mana Raka? Raka masih ada nggak, Raka? Raka, pimpin doa, Nak, sebelum kita akhir pembelajaran ini, Nak. Mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah untuk pembelajaran kita kali ini. Alhamdulillah. Oke, kalau kayak begitu, saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua di momen kali ini. Ya, sehat-sehat buat kalian semua. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, dan jangan lupa tagihan tugasnya nanti dikerjakan, dan nama LKPD-nya mungkin nanti ya saya minta tolong kalian untuk diisi ya. Gitu. Maksimal batasnya jam 16.00 hari ini dikumpulin ya, Nak ya. Oke. Sudah, kalau kayak gitu, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan pasca kelas, peserta didik diminta untuk mengumpulkan LKPD yang telah diisi pada Google Classroom. Kemudian, peserta didik diminta untuk mengisi lembar penilaian diri yang terdapat pada Google Form Setelahnya, peserta didik diminta untuk mengisi soal post-test yang terdapat pada Google Classroom. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.